Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bisunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Bidayah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, anugerah, kebaikan, kemudahan, kebahagiaan yang sampai saat ini jamaah sekalian masih melekat selalu dalam diri kita dan juga terhadap orang-orang yang kita cintai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan pada kita ini adalah sebagai ujian bagi kita. Allah melihat kita apa yang kita amalkan jamaah sekalian. Allah ingin melihat kita apa yang kita perbuat. Kalau yang diperbuat oleh hamba itu adalah berupa ketaatan, berupa ibadah dan tidak bermaksiat, maka itulah yang disebut syukur jemaah sekalian. Namun kalau sebaliknya, maka itulah yang disebut kufur. Ya, nikmat tidak digunakan untuk beriman pada Allah, nikmat tidak digunakan untuk beribadah padanya, malah digunakan untuk maksiat jemaah sekalian, maka yang terjadi adalah itu kufur. Kalau kufur jamaah sekalian kita sudah diajarkan lewat kisah-kisah para nabi dan rasul, ya, sebagai nasihat dan peringatan, ya, bagi kita semua umat belakangan, bahwasanya kalau kita seperti itu kita akan diambil nikmatnya dan dicabut nikmatnya dan diganti dengan siksaan jamaah sekalian. Dan siksaan itu bisa dunia dan akhirat, ya. Makanya penting bagi kita untuk selalu menjaga nikmat ini dengan kesyukuran jamaah sekalian. Dan cara menjaga kesyukuran yang terbaik adalah dengan ngaji, Pak. Dan ngaji itu adalah cara kita menjaga iman kita, menjaga agama kita, menjaga takwa kita jemaah sekalian. Ya, tentu saja ini akan membuat agama kita akan terus eksis selama hayat masih di kandung badan. Insyaallah Allah takdirkan kita tidak terfitnah oleh apapun sampai ajal mati kita masing-masing. Kemudian jamaah sekalian yang kedua, salawat, salam serta keberkahan semoga selalu dilimpahkan dan dicurahkan pada uswatun hasanah kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga, istri-istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang istiqomah di atas ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat. Semoga kita masuk dalam pengikut Nabi yang bersabar meniti jalan yang mulia ini sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau nanti kelak di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhlaskan sejenak hati kita untuk mengaji, ya. Dan mengaji ini ya semua isinya adalah faedah aja ya Mas sekalian. Walaupun ada orang contohnya nganterin orang ngaji, dia duduk, Pak. Niat dia datang ke sini bukan untuk ngaji tapi untuk nemenin saja. Contohnya bawa ibunya, bawa ayahnya pengen ngaji gitu ya. Dia niatnya nggak niat untuk ngaji, sehingga dengerin berlalu begitu saja, Pak. Itu saja tetap mendapatkan keutamaan jamaah sekalian, tetap mendapat ampunan. Apalagi orang yang benar-benar memperhatikan. Tujuannya adalah untuk mengharapkan ridha Allah, itu akan lebih besar lagi pahalanya dan juga ganjarannya. Jadi jamaah sekalian, untuk kali ini kita akan bahas fikih yang penting khususnya bagi kaum ibu-ibu, ya, fikih yang berkenaan dengan masalah haid, nifas dan juga istihadah. Sebenarnya satu pertemuan masih kurang jemaah sekalian, tapi nggak apa-apa lah, kita singkat saja, ya, fikih seperti ini. Nanti untuk lebih lengkapnya dengan tanya dan jawab jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai pembahasan ini. Dan juga mudah-mudahan fikih ini bermanfaat bagi bapak-bapak sekalian. Jadi bermanfaat bagi bapak-bapak sekalian. Ya, karena bapak-bapak sekalian punya istri kan, bapak sekalian punya anak gitu ya, anak perempuan, bapak sekalian mungkin punya cucu gitu ya.
Ya, dengan punya ilmu seperti ini jamaah sekalian insyaallah faedah. Jadi nggak ada ilmu yang tidak faedah. Cuman kita yang nggak mau belajar mungkin gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita akan jelaskan tentang masalah yang pertama haid dulu jamaah sekalian. Haid itu maknanya apa jamaah sekalian? Haid itu asal kata dari hadha, maknanya adalah mengalir, Pak. Asal kata dari hadha itu maknanya adalah mengalir. Hadha yahidu artinya mengalir. Misal kalau orang Arab ngomong hadal wadi, lembah itu mengalir air. Jadi karena habis hujan akhirnya lembah itu atau tanah yang rendah itu mengalir air, maka orang Arab ngomong hadal wadi. Jadi makna hadha itu adalah mengalir. Namun maknanya secara syariat, istilah syariat adalah yaitu darah yang hitam yang berbau tidak sedap jamaah sekalian, yang keluar dari atau yang mengalir dari seorang perempuan dari tempat khusus di waktu rahim, dari tempat khusus di dalam rahim di waktu-waktu tertentu. Jadi darah yang berwarna hitam yang kental, yang tidak sedap baunya, yang keluar atau yang mengalir dari tubuh seorang perempuan di dalam tempat khusus di rahim dan juga di waktu-waktu tertentu. Itu makna dari haid jamaah sekalian. Berarti menunjukkan ini haid ini hanya kaum wanita yang mengalaminya. Dan haid itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah perkara yang sudah Allah takdirkan kepada anak-anak perempuan Nabi Adam alaihi salam. Jadi semua anak perempuan, semua manusia yang berjenis kelamin perempuan jamaah sekalian itu mengalami haid, dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bersedih ingin melanjutkan tata cara ibadah haji namun ternyata tidak bisa dikarenakan keluar darah haid. Kemudian Nabi menasihati dia, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Jadi sesungguhnya haid ini adalah perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada anak-anak perempuan dari Adam, ya, anak-anak perempuannya Adam. Jadi kamu gak usah bersedih. Jadi tetap orang yang haid itu bisa melaksanakan ibadah haji jamaah sekalian. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, permulaan haid itu terjadi pada ya nenek moyang kita juga, yaitu Hawa, istrinya Nabi Adam. Jadi yang pertama kali wanita di dunia mengalami haid adalah Hawa, ya. Nah ini ada riwayat jamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim dan juga Ibnul Muzir, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Ibnul Muzir dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, inna batida'al haidhi kana ala Hawa ba'da an uhbitat minal jannah. Jadi sesungguhnya permulaan terjadinya haid itu ada pada Hawa, ya, setelah ia diturunkan dari surga. Pas di surga enggak haid jemaah sekalian. Jadi Hawa ini pas lagi di surga enggak haid. Tapi ketika diturunkan di dunia itu mengalami haid. Dan begitu juga nanti perempuan, jadi kaum wanita ketika masuk ke dalam surga itu tidak mengalami haid lagi. Jadi perempuan-perempuan dunia yang nanti akan masuk surga insyaallah, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Nanti kaum wanita ketika ketika masuk surga tidak ada haid lagi. Jadi seperti kondisi Hawa saat dia masih berada di dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahum fiha azwajum mutahharah. Jadi ahli surga itu mendapatkan istri-istri yang disucikan, istri-istri yang bersih, maksudnya bersih dari haid, bersih dari darah-darah yang kotor, nggak ada Pak, ya nggak ada yang seperti itu. Karena itu adalah hanya ujian saja yang Allah berikan kepada umat manusia di bumi, seperti itu. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, nah namun di sana juga ada darah yang lain, Pak. Ternyata darah yang keluar di dalam dari rahimnya kaum wanita itu tidak hanya darah haid, ada juga disebut darah istihadah. Ada juga disebut darah istihadah.
Darah istihadhah itu jamaah sekalian adalah darah yang ngalir juga di waktu-waktu selain darah haid. Selain ya waktu keluarnya haid. Ini bukan waktunya haid kok keluar darah, berarti saat itu adalah darah istihadhah. Ya. Nah, kalau ingin tahu jamaah sekalian perbedaan antara darah haid dengan darah istihadhah. Kalau darah haid itu warnanya hitam jamaah sekalian. Warnanya hitam, kemudian warnanya hitam campur dengan merah menghitam gitu ya. Jadi merahnya itu menghitam. Kemudian rasanya itu bukan rasanya, pas lagi keluar tuh agak hangat, panas gitu ya. Jadi seperti terbakar. Ya. Kemudian kental, kemudian baunya tidak sedap gitu. Ya, seperti itu keluar dari bagian rahim yang paling dalam jamaah sekalian. Jadi bagian rahim yang paling dalam itu adalah darah haid. Sedangkan darah istihadhah adalah darah penyakit. Darah penyakit yang dikeluar dari sisi lain dari rahim, bagian lain dari rahim, tidak dari bagian keluarnya haid itu, bukan jamaah sekalian. Dan cirinya darah haid itu kalau keluar itu tidak seperti darah nifas, tidak seperti darah haid jamaah sekalian. Darah istihadhah ya merah, tapi merahnya merah kental, kemudian nyala gitu ya, seperti itu. Kemudian bercampur dengan keruh dan sebagainya. Dan tentu saja darah-darah ini itu bisa berbeda kondisinya karena mungkin kondisi sakit atau karena kondisi yang dimakan itu berbeda-beda satu negara dengan negara yang lain, atau berbeda sesuai dengan zaman dan juga negeri jamaah sekalian. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya darah haid, darah istihadhah adalah darah yang keluar di waktu selain masa-masa haid. Ya, demikian. Kemudian yang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan tentang masalah haid ini jemaah sekalian, ini kata para ulama loh ya. Jadi kata para ulama, haid ini adalah rahasia di dalam melahirkan jemaah sekalian dan juga hamil. Jadi rahasia dalam melahirkan dan hamil. Jadi rahasia ini pertanda perempuan itu bisa bisa melahirkan itu adalah dengan haid itu jemaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan merubah darah haid tersebut menjadi nutrisi bagi janin. Jadi kalau ibu itu sedang hamil, maka ibu itu sang ibu umumnya tidak mengalami haid. Jadi seorang perempuan yang hamil itu umumnya tidak mengalami haid. Kenapa tidak mengeluarkan darah haid? Karena Allah tabaraka wa taala, kata ulama, merubah darah haid tersebut menjadi nutrisi bagi janin. Kemudian ketika melahirkan juga begitu, Allah merubahnya menjadi air susu yang menjadi nutrisi juga bagi janin, bagi bayi yang sudah lahir itu. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, makanya perempuan yang menyusui juga itu sering kali kita jumpai dia tidak mengalami haid karena darahnya itu berubah menjadi air susu yang menyusui anaknya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, jadi haid ini merupakan perkara yang terus-menerus berulang dalam diri kaum wanita. Ternyata di dalam haid itu, ya kenapa penting seorang perempuan belajar fikih haid? Ya, seorang muslimah belajar fikih haid karena haid ini berkaitan dengan banyak sekali ibadah, Pak. Ya, haid ini berkaitan dengan banyak sekali ibadah dan juga hukum syariat, seperti berkaitan dengan hukum thaharah, bersuci, Pak. Berkaitan dengan ibadah salat. Ya. Jadi jangan sampai perempuan yang lagi haid itu melakukan salat atau sudah bersih dari haid ternyata enggak salat. Jadi berkaitan dengan salat, berkaitan juga dengan membaca Al-Qur'an, berkaitan juga dengan siam. Ya, siam wajib maupun sunnah, berkaitan juga dengan ibadah iktikaf, berkaitan juga dengan ibadah haji, Pak. Ya, kemudian berkaitan dengan masa baligh, berkaitan juga dengan berhubungan intim dengan pasangannya, maksudnya suaminya, Pak ya. Berkaitan juga dengan talak, ya, perhitungan talak jamaah sekalian. Artinya perempuan ini boleh ditalak kalau dalam kondisi tidak haid. Kan ada, Pak. Ya, aturannya seperti itu. Makanya semarah-marahnya sang suami
kalau ingin mencerai istrinya, jadi ceraikanlah dalam kondisi sudah selesai dari haid. Jadi kalau istrinya lagi marah-marah gitu, ternyata lagi dapat Pak, nggak usah dilayanin, ya, jangan diceraikan saat dalam kondisi sedang haid jamaah sekalian, tidak boleh. Jadi ngomonglah dalam hati, nanti setelah suci saya talak, ya silakan. Tapi karena jamaah sekalian, talak di saat haid itu tidak dianggap, talak di saat haid itu tidak sah. Jadi tidak boleh jamaah sekalian. Dan ini banyak tidak mengerti. Makanya tentang hal ini. Kemudian berkaitan dengan khulu'. Ya, berkaitan dengan khulu'. Khulu' itu adalah menggugat cerai dari sang istri di hadapan hakim gitu ya. Kemudian berkaitan dengan sumpah ila, berkaitan dengan kafarah menyembelih kafarah ini pembunuhan jamaah sekalian. Berkaitan dengan iddah, berkaitan dengan istibra. Istibra itu adalah kondisi rahim itu bersih atau tidak bersih. Jadi dengan haid itu jamaah sekalian, dengan keluar darah haid itu berarti menunjukkan bahwasannya rahimnya perempuan itu bersih dari janin, ya, bersih dari janin. Dan lain-lain. Oleh karenanya jamaah sekalian, para ahli fikih, ulama-ulama ahli fikih itu sangat memperhatikan bab ini, ya, sangat memperhatikan bab ini. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui identitas tentang masalah haid. Ya. Para ulama khususnya dalam mazhab Asy-Syafi'i itu membahas jamaah sekalian, ya, kapan seorang perempuan itu mengalami haid. Jadi mulai kapan seorang perempuan pertama mengalami haid? Melalui penelitian jamaah sekalian, istiqra, penelitian yang mendalam dan juga menyeluruh, ya. Maka permulaan perempuan mengalami haid itu adalah umurnya 9 tahun. Jadi perempuan mengalami haid pertama kali itu adalah umur 9 tahun. Ya, kurang lebihnya sedikit saja, Pak. Namun 9 tahun ini adalah 9 tahun Qamariyah, perhitungan Hijriah. Jadi semua hukum syariat yang berkaitan dengan masalah masa jamaah sekalian, waktu, itu adalah yang dianggap adalah hukum dari tahun Hijriah atau Qamariyah. Jadi nggak pernah itu melihat dari hukum tahun Syamsiyah atau Masehi. Ya seperti ini, ya seperti penjelasan bahwasannya perempuan pertama kali mengalami haid itu adalah umur 9 tahun. Nah, kita tahu jamaah sekalian, perbedaan hari antara tahun Qamariyah dengan tahun Syamsiyah itu adalah kurang lebih berapa hari, Pak? 10 sampai 11 hari ya. 10 sampai 11 hari. Berarti kalau 9 tahun hitungnya gimana, Pak? Pokoknya 9 tahun bukan tahun Syamsiyah. Contohnya gini, Pak. Ada anak perempuan lahir tahun 2000 misalnya. Misalnya ya, Pak. Tahun 2020. Tahun 2020. Berarti kapankah dia mengalami haid? Kapankah dia pertama kali dikatakan mengalami haid? Yaitu kapan ya, Mas? Misalnya 2020 Januari lah. 1 Januari 2020 misalnya. Nah, berarti dia mengalami haid itu bukan 2029, bukan. Bukan 1 Januari 2029, itu kelamaan. Ya dikurangi 90 hari, Pak. Gitu. Dikurangi 90 hari dari itu. Atau dikurangi 99 hari dari itu. Kira-kira berapa bulan, Pak? Kira-kira 3 bulan. Berarti perempuan dikatakan umurnya sudah 9 tahun itu kalau dia sudah mencapai tahun berapa? 2028 bulan berapa? Bulan September, Pak. Bulan September akhir. Kurang lebih gitu ya, September akhir. Jadi 2028 September akhir. Jadi begitu jamaah sekalian. Jadi bukan tahun Syamsiyah atau Masehi yang dianggap adalah tahun Qamariyah. Seperti perhitungan iddah itu dengan tahun atau dengan hari-hari di bulan Qamariyah atau Hijriah jamaah sekalian. Ya, seperti siam Ramadan kita sudah tahu, Pak.
Yang dipakai bukan Januari, 1 Januari, bukan Pak. Tapi adalah 1 Ramadan, 1 Syawal, kemudian 10 Zulhijjah dan sebagainya. Jadi yang pertama itu tadi ya Mas sekalian. Berarti menunjukkan kalau ada perempuan mengeluarkan darah, anak perempuan mengeluarkan darah dari kemaluannya, itu umurnya 7 tahun maka tidak dianggap haid Pak. Itu kata ulama disebut damu fasadid. Damu fasad, darah rusak gitu aja. Darah yang tidak berakibat apa-apa. Ya hanya berakibat dia membatalkan wudhu gitu saja. Nah berarti perempuan kalau keluar darah, perempuan yang masih kecil Pak ya, yang berumur 7 tahun dia mengeluarkan, atau 8 tahun hijriah, kalau dia mengeluarkan darah ya di kemaluannya maka tidak dianggap haid. Itu konsekuensi gitu Pak. Ya itu dianggap sebagai darah yang darah rusak gitu saja Pak. Dan itu tidak dianggap dan tidak mewajibkan mandi seperti nanti kita akan jelaskan. Itu hanya membatalkan wudhu saja. Kemudian sampai menopause gitu ya. Kemudian berikutnya Mas sekalian adalah berapa lama seorang perempuan itu mengalami haid. Ya, para ulama menjelaskan khususnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, perempuan paling cepat mengalami haid itu adalah 1 hari 1 malam. Ya paling cepat itu Pak, karena dilihat dari kondisi-kondisi yang paling cepat itu 1 hari 1 malam. Setelah itu dia akan bersih. Nah seperti itu. Jadi nggak ada perempuan itu, ya ini kan ulama ini menjelaskan bahwasannya dalam mazhab Asy-Syafi'i kalau ada perempuan mengalami haid itu sebentar saja, cuman sekeluar gitu aja, maka saat itu bukan darah haid itu Pak. Itu menurut dalam mazhab Asy-Syafi'i seperti itu. Jadi tidak berakibat dia wajib mandi, tidak Pak. Itu hanya membatalkan wudhu saja. Jadi kalau dia yang paling cepat itu adalah 1 hari 1 malam. Kemudian perempuan kalau tadi paling cepat, paling lama berapa lama haidnya? Kita mengambil pendapat yang umum saja Pak. Dalam mazhab Asy-Syafi'i dan juga Hambali, perempuan paling lama itu mengalami haid selama 15 hari. Berapa Pak? 15 hari. Berarti konsekuensinya ada perempuan masih mengeluarkan darah di hari ke-16, maka itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap sebagai darah haid ya Mas kalian. Itu walaupun keluar darah, maka dia di hari ke-16 harus segera mandi dari haid untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan siam, dan boleh berhubungan dengan suaminya walaupun keluar darah. Sebab darah yang ke-16 hari itu, hari ke-16 itu adalah darah yang tidak berhukum seperti haid. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, terus gimana dia dalam keadaan sholat keluar darah Yuna? Ya, caranya setiap kali mau sholat dia ganti pembalut, gitu saja. Setiap mau sholat dia ganti pembalut. Berarti harus dibersihin dulu Pak. Harus dibersihin dulu kemaluannya. Kemudian setelah itu memakai pembalut. Kemudian setelah itu berwudu, ya berwudu. Nah setelah berwudu kok masih keluar terus, karena itu keluar terus Pak. Karena orang kalau sudah kena penyakit begitu Pak. Jadi disebut darah istihadhah itu hari ke-16 sampai seterusnya. Ya, keluar darah terus ya Mas kalian. Maka saat itu ya sudah tidak dianggap. Yaitu sama seperti seorang yang beser keluar air pipis terus Pak. Dia nggak bisa ditahan. Maka perempuan yang istihadhah pun demikian. Jadi darah yang keluar setelah dia berwudu maka itu tidak dianggap. Ya. Berarti dia diperkenankan sholat dalam kondisi najis dan juga dalam kondisi tidak suci atau berhadas. Ya, seperti itu Pak. Ya habis kalau dia suruh balik lagi untuk menyucikan Pak, itu akan berat. Dan di dalam agama kita wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kondisi berat bagi kalian di dalam agama. Enggak ada berat. Ya, seperti itu Pak. Itu haid yang terlama. Kemudian haid yang dialami perempuan secara umum adalah 6 hari Pak. 6-7 hari itu paling sering. Jadi paling sering adalah 6 dan 7 hari Pak. Dihitung aja Pak, gitu ya. Dihitung aja. Jadi kalau awal mengalami haid itu tanggal 1 gitu ya. Nah kalau perhitungan ini boleh hari-hari di tanggal yang biasa Pak. Tanggal 1 gitu ya, maka saat itu
insya Allah di tanggal 7-nya itu sudah selesai atau tanggal 8 gitu ya. Itu secara umum begitu. Ya, secara umum 6 atau 7 hari. Kemudian jemaah sekalian, jarak antara haid satu dengan haid berikutnya berarti masa suci. Jadi jarak masa haid berikutnya sampai haid berikutnya, haid terakhir dengan haid berikutnya itu paling cepat adalah 15 hari, Pak. Berapa jemaah sekalian? 15 hari. Ya. Jadi seorang perempuan sudah mengalami suci. Nih, berarti dia mandi, Pak. Kok berarti ya, dan ini dianggap oleh ulama jemaah sekalian. Jadi jarak antara suci, ya maksudnya suci yang awal gitu ya, sampai suci yang akhir itu adalah 15 hari. Atau dalam kata lain, jarak antara akhir haid dengan haid berikutnya itu adalah 15 hari. Berarti konsekuensinya gini jemaah sekalian. Ada seorang perempuan, belum lama 10 hari yang lalu baru suci bersih dari mandi haid. Udah mandi haid itu, Pak. Baru 10 hari. Berarti habis itu dia keluar, maka saat itu tidak dianggap sebagai haid. Bisa difahami, Pak ya? Itu konsekuensinya. Jadi saya ulang, kalau ada baru mandi kemarin, berapa? 10 hari atau seminggu yang lalu. Ya. Maka saat itu karena belum sampai 15 hari, maka itu tidak dianggap haid. Gitu saja, Pak. Konsekuensinya adalah seperti itu. Itu yang mau lebih gampangnya ya untuk bisa kita jadikan sebagai acuan gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengetahui tanda datangnya haid dan juga selesainya haid? Ibu-ibu mohon diperhatikan ya, seorang perempuan dikatakan mengalami haid kalau dia sudah mengeluarkan darah walaupun baru setetes gitu ya. Walaupun baru setetes gitu ya. Maka saat itu dia dengan ciri darah yang hitam, kemudian yang baunya tidak sedap, kemudian kental jamaah sekalian ya. Jadi warna kental gitu. Wah, darahnya hitam ya, menghitam maksud saya, bukan hitam banget gitu. Jadi menghitam. Ya, kemudian kental dan juga baunya tidak sedap, itu adalah darah haid. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga itu dia sudah dikatakan batal sholatnya. Batal apa? Ya, kalau dia sholat batal, Pak. Kalau dia siam, baik siam wajib maupun siam sunnah, siamnya batal. Karena itu. Nah, kemudian adapun selesainya dari haid, itu juga ada tandanya jamaah sekalian. Jadi tanda selesai dari haid itu bisa diketahui dengan dua hal. Ya, jamaah sekalian. Jadi bisa diketahui dengan dua hal. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah al-jufuf. Al-jufuf itu adalah kondisi keringnya kemaluan. Jadi ini kondisi perempuan kemaluannya sudah kering, maka itu adalah tanda dia sudah suci. Dengan adanya jamaah sekalian, dia kalau zaman sekarang dioleskan tisu gitu ya. Ditoleskan tisu atau kain, maka saat itu kain dan tisu tersebut keluar dalam kondisi kering. Dalam kondisi sudah kering atau masih kering, jadi tidak basah sama sekali. Itu yang pertama, Pak. Jadi nggak ada basah sama sekali, berarti saat itu sudah dikatakan suci dari haid. Kemudian tanda yang kedua adalah al-qassatul bayda, yaitu cairan yang berwarna putih. Bisa jadi cairan ini tetap keluar, Pak, ketika dioleskan tisu atau sapu tangan gitu atau kain, maka ada basahnya. Namun basahnya itu sudah putih ya Mas sekalian. Putih yang sudah tidak bercampur warna kuning. Ya, dan juga keruh. Berarti ibu-ibu mohon diingat, kalau ada perempuan ya dia masih mengalami darahnya itu masih keluar berupa keruh-keruh gitu ya, kekuningan atau keruh-keruh, maka jangan mandi dari haid dulu. Jadi tidak boleh mandi haid dulu jamaah sekalian. Karena yang demikian itu masih dikatakan sebagai haid yang terakhir. Ya, masih dikatakan haid yang terakhir gitu ya. Selagi dia mengalaminya jamaah sekalian adalah pada masa-masa umumnya dia mengalami haid. Ya, demikian. Tapi kalau keruh tersebut itu masih ada di hari ke-16, maka tidak dianggap, ya segera dia mandi.
Tapi kalau dia misalnya baru 5 hari udah berhenti darahnya, tapi ada keruh-keruhnya, keluar cairan tapi masih keruh, maka jangan mandi dulu, jangan segera mandi, jangan cepat-cepat mandi. Ya karena ketika mandi pun tidak sah, sholat pun masih belum sah. Nah ini konsekuensi Pak, gitu ya, dari ibadah-ibadah yang ada gitu. Siam pun masih belum sah. Ya jadi seperti itu. Nah namun kalau sudah keluar cairan tapi sudah berwarna putih, bening gitu ya, maka saat itu silakan segera mandi, dan waktunya sholat ya sholat, kalau belum waktunya sholat ya mandi saja Pak. Habis itu baru siam. Misalnya kalau itu terjadi di waktu malam hari, harus segera siam Pak. Siam Ramadan kalau itu adalah bulan suci Ramadan. Ya seperti itu jamaah sekalian. Sebab kaum wanita dulu di zaman Nabi pernah mengirim utusan jamaah sekalian. Mengirim utusan kepada Aisyah dengan membawa kain. Kain yang terbuat dari kapas itu Pak, kayak katun gitu ya. Kain yang di dalam kain itu adalah kain yang sudah dioleskan kemaluan sebagian wanita, ternyata di situ ada kekuningan Pak, dan juga keruh. Kuning karena darah haid itu Pak. Dia bertanya tentang sholat, kalau saya seperti ini saya sudah boleh sholat belum? Mandi dan sholat maksudnya. Kemudian Aisyah berkata kepada mereka, la ta'jalanna hatta tarainal qassatal baydha. Jangan kalian tergesa-gesa mandi dulu dan sholat sampai kalian melihat al-qassatul baydha, yaitu cairan yang putih. Berarti kalau masih bercampur berarti itu masih ada haidnya, dan itu adalah haid terakhir. Tunggu dulu. Jangan segera mandi. Biasanya yang suruh segera mandi bapak-bapaknya. Gitu kan ya. Ya gitu. Ini barangkali Pak. Ya, artinya atau juga bisa jadi karena kesemangatan perempuan itu untuk berbuat baik, sholat misalnya, atau ingin siam gitu ya. Nah itu juga harus berdasarkan ilmu. Semangat tanpa ilmu ya keliru juga Pak. Jadi semangat tapi punya ilmu, waduh saya pengen semangat puasa, semangat baca Quran, ya semangat melayani suami, tapi masih seperti itu ya belum sah mandinya jemaah sekalian. Ini maksudnya adalah mandi dari haid, mandi ibadah Pak. Tapi kalau orang yang haid, baik di awal haid, di tengah haid, atau di akhir haid, dia mandi kebersihan biasa ya silakan aja. Ini bukan mandi aktivitas sehari-hari ya mas kalian. Maksudnya adalah mandi dari haid, mandi ibadah. Kalau mandi ibadahnya nggak sah. Maksudnya demikian. Kemudian jemaah sekalian, ibu-ibu ada di bawah ya? Halo, saya pengen nanya, barangkali nggak? Kemarin cuma 1 bulan lalu. Ibu barangkali monitor? Nggak dijawab. Ada ya, baik ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Kemudian bagaimana hukumnya cairan kuning dan juga keruh jamaah sekalian yang keluar setelah suci dari haid? Haid sudah selesai, ya sudah selesai beberapa lama yang lalu. Tapi tiba-tiba kok keluar cairan kuning dan juga keruh dari kemaluan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu, kalau ada cairan kuning gitu ya Bu ya, atau keruh yang keluar setelah atau selain masa haid, maka itu tidak dianggap sebagai haid. Ya, dan ibu-ibu tetap dianggap suci, tetap wajib sholat, tetap wajib siam Ramadan, dan tetap tidak boleh menolak ya ajakan suami. Ya, tetap boleh berhubungan. Ya, dan tetap wajib gitu. Dan ini berdasarkan hadis atau riwayat ya mas sekalian, riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kunna la na'uddul kudrata was sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap haid ya darah atau cairan, mohon maaf. Kami tidak menganggap haid cairan kuning dan keruh yang keluar setelah suci atau selain masa suci. Jadi enggak dianggap haid itu maksudnya ya, demikian. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa yang perlu diingat. Yang pertama adalah ini ada beberapa fawaid intinya ya.
Yang pertama, apabila seorang perempuan mengalami suci, ya sudah suci dari haid dengan salah satu tanda kering kemaluannya atau cairan putih bening gitu ya. Namun dia tidak menjumpai air, loh gimana? Ini udah datang waktunya sholat, dia tidak ada air. Ya ini mungkin belum kita alami di Indonesia Pak. Ya mudah-mudahan tidak pernah ya kita mengalami kondisi kekeringan, nggak ada air sama sekali. Kalau ini di Arab, jamaah sekalian, negeri Arab yang gersang begitu. Tapi Arab dulu Pak ya, Arab sekarang juga banyak air juga. Tapi sangat memungkinkan kalau di padang gurun ya. Jadi artinya tidak menjumpai air lah. Listrik mati juga nggak ada Pak. Listrik mati kita juga kelabakan Pak. Air sumur juga nggak ada sumur kayak dulu lagi Pak. Kalau sumur yang ini kan kita bisa timba gitu Pak ya. Sekarang udah nggak ada. Kebanyakan mungkin sekarang kalau sudah mati air susah tuh Pak. Nah jamaah sekalian, kalau ada seorang perempuan mengalami haid kemudian dia tidak menjumpai air untuk mandi haid, maka perlu diingat jangan sampai nunggu waktu sholat habis dia nggak ada air, dia diem aja Pak. Nah sikap dia gimana? Sikap dia adalah tayamum, tayamum Bu ya. Sikap dia tayamum. Kemudian habis itu sholat atau habis itu dia boleh melayani suaminya. Dan ini adalah pendapat banyak sekali dari para ulama, ya, pendapat yang sangat banyak dari para ulama. Itu yang pertama ya, demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi nih seorang perempuan yang darahnya itu terus menerus keluar. Darahnya terus-menerus keluar lebih lama dari kebiasaannya. Contohnya kebiasaannya 6 hari. Ya. Namun ini di hari ke-7 kayaknya belum pernah, umumnya ya biasanya itu nggak pernah lebih dari 6 hari. Dia 6 hari terus. Nah ini hari ke-7, hari ke-8 masih keluar saja. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini penting. Soalnya kasus-kasus dalam haid jamaah sekalian. Ya, contohnya dia kebiasaannya 6 hari dalam 1 bulan. Kemudian lebih dari itu, maka apa yang harus dilakukan untuk hal ini, untuk menjawab hal ini? Maka di sini ada 2 kondisi. Perempuan yang mengalami ini tidak terlepas dari 2 kondisi ya. Mohon diingat Ibu-ibu. Kondisi yang pertama adalah dia bisa membedakan mana darah haid dan mana darah selain haid. Dia bisa bedain Pak, ya dengan dilihat dari kondisi darah haid, warnanya, dilihat dari, mohon maaf, baunya, nggak apa-apa mencium. Jadi mencium bau darah itu nggak apa-apa, walaupun najis kan dicium nggak apa-apa, yang penting jangan menyentuhnya gitu ya. Walaupun nyentuh dengan tangan, habis itu disucikan nggak masalah. Jadi dari warnanya, dari darahnya. Dari warnanya, dari aromanya gitu ya. Terus kemudian dari ciri-cirinya yang lain. Ternyata dia bisa bedain, oh yang hari ke-7 ini beda. Ya. Maka saat itu sudah selesai bahwasannya ketika itu dia segera melaksanakan sholat. Ya, dengan didahului mandi dulu ya. Demikian. Ini yang pertama, kalau dia mampu membedakan. Maka dalam kondisi ini jamaah sekalian, kalau warnanya itu berbeda dengan darah haid, berarti ini bukan haid, dia segera mandi. Kalau memang darahnya sama, kondisinya sama, maka dia tetap dalam kondisi haid, walaupun itu lebih dari hari biasanya. Yang penting tadi 7 hari masih keluar, 8 hari masih keluar, 9 hari masih keluar, darahnya sama dengan darah haid, maka saat itu kita katakan jamaah sekalian, dia tetap menganggap dirinya haid, tidak sholat, tidak siam Ramadan atau tidak siam gitu ya, tidak boleh berhubungan intim dengan suaminya dulu. Jadi seperti itu. Yang penting tidak sampai melebihi waktu paling lama mengalami haid. Berapa tadi Pak? 15 hari. Berarti hari ke-15 terakhir. 16, menginjak hari ke-16
dia masih keluar jamaah sekalian, maka dia tetap nggak menganggapnya sebagai haid. Ya, dia harus segera mandi. Itu yang pertama kalau dia tidak bisa membedakan. Kalau dia bisa membedakan tadi ya, mohon maaf. Kalau tadi dia bisa membedain. Dan kalau dia nggak bisa membedain gimana? Dan ini banyak. Nggak bisa bedain, darahnya sama darahnya. Maka kata ulama jamaah sekalian, dalam kondisi dia tidak bisa membedakan, dia tetap tidak sholat. Saya ulang ya, kalau ada kondisi tidak bisa membedakan, dia tetap tidak sholat. Ya tetap menganggap dirinya haid, tidak sholat, tidak haid, tidak boleh berhubungan intim dengan suaminya sampai dia bersuci, Pak. Sampai dia bersuci. Yang penting jangan sampai lebih dari berapa hari tadi? 15 hari lagi. Ya, seperti itu. Karena kita ngambil patokan yang mudah saja, Pak. Itu suatu mazhab yang mayoritas yang menganggap haid itu ada akhirannya. Ada masa paling lamanya, yaitu 15 hari. Memang itu tidak ada dalilnya kata para ulama. Tapi dalilnya itu adalah kebiasaan kaum wanita di zaman dulu jamaah sekalian. Ini insya Allah pendapat yang bisa kita ambil, bahwasanya perempuan yang paling lama mengalami haid adalah 15 hari. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, mohon diingat ini, Ibu mohon diingat. Yang ketiga, yang berikutnya, apabila ada darah di hari-hari kebiasaan mengalami haid. Ya, misalnya biasa haid itu 6 hari. Hari pertama, kedua, ketiga keluar. Hari keempat sudah berhenti, mampet gitu ya, mampet darahnya. Ya, hari ketiga mampet. Kemudian hari ke berapa? Hari keempat mampet tadi. Hari kelimanya ternyata keluar lagi, hari keenam keluar lagi. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, ya, pendapat yang mengatakan hal ini adalah jadi putusnya darah, mampetnya darah di hari keempat, kemudian di hari keempat itu sebenarnya adalah masih waktu haid. Masih waktu haid dan tidak dianggap sebagai dia walaupun putus berhenti, jangan segera mandi, Pak, nggak usah mandi dulu. Jadi dia boleh untuk tidak mandi jemaah sekalian. Ya, tidak dianggap putusnya darah seperti itu. Ya, dia tidak mandi, tidak sholat, tidak boleh berhubungan. Sebab ini masih dalam masa apa jemaah sekalian? Masa-masa dia mengalami haid. Ya, jadi demikian. Kemudian ada pembahasan lagi jemaah sekalian, hal tahidul hamil, apakah perempuan yang hamil itu mengalami haid? Nah, tentang hal ini para ulama berbeda pendapat. Ya, mayoritas ulama berkata, ini mayoritas, Pak, ya, dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, mengatakan bahwasanya perempuan yang hamil tidak mengalami haid. Berarti ibu kalau sedang hamil, perempuan yang sedang hamil, kalau mengeluarkan darah, maka darahnya tidak dianggap sebagai darah haid. Walaupun cirinya sama dengan darah haid. Ini menurut mayoritas ulama. Walaupun cirinya sama dengan darah haid, tapi karena dia sedang mengalami sedang hamil, maka itu tidak dianggap. Itu adalah disebut damu fasad, darah fasad saja. Yang hanya konsekuensinya membatalkan wudhu saja, tapi tidak mewajibkan dia mandi. Seperti itu jamaah sekalian. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya perempuan yang hamil itu tidak haid, ya dikarenakan itu tadi. Ya dikarenakan haidnya perempuan itu dianggap sebagai istibra. Dianggap sebagai istibra jamaah sekalian. Istibra itu ini haid ya. Kalau perempuan itu haid, itu dianggap sebagai istibra. Istibra itu maksudnya adalah dikatakan rahimnya itu bersih. Jadi rahimnya itu bersih dari kandungan, dari janin. Nah, dengan adanya dia haid, berarti kita katakan dia tidak hamil, selesai. Tapi kalau hamil dia tidak haid, karena tidak bisa berkumpul antara haid dengan kehamilan. Nah, ini menurut mayoritas ulama. Tapi mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita menganggap bahwasannya
perempuan yang hamil terkadang Pak ya, itu bisa mengalami haid kalau memang darahnya sama. Nah demikian. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, ibu sekalian, kaum muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Apa sih yang diharamkan bagi perempuan yang haid? Bagi perempuan yang haid itu ada hukum-hukum yang diharamkan bagi dia. Yang pertama jemaah sekalian, perempuan yang haid haram untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah sholat. Ini adalah kesepakatan ulama. Sholat tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid. Jadi perempuan yang haid tidak wajib sholat, bahkan dia haram melakukan sholat. Kalau perempuan yang lagi haid dia melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah dan dia berdosa Pak. Dilarang sholat kok dia masih sholat. Dan perlu diingat, mohon ibu-ibu sekalian, bahwasannya tidak sholatnya dia itu sebenarnya adalah ibadah juga. Saya ulang ya, tidak sholatnya ibu-ibu juga sebenarnya adalah ibadah. Karena ibadah dalam Islam tidak hanya action, yang tadinya nggak melakukan jadi melakukan, enggak. Ibadah itu juga adalah yang tadinya melakukan dia tidak melakukan, itu juga ibadah. Loh begitu. Jadi ibu jangan berkecil hati karena merasa sedikit pahalanya dengan tidak sholat. Karena ketika itu ibu-ibu juga sedang beribadah. Saya nggak sholat ini justru sedang ibadah juga sama. Gitu ibadah menghindari larangan. Ya, ibadah menghindari larangan. Ibadah menghindari larangan sholat, larangan siam, larangan berhubungan intim, itu ibadah. Diniati saja lillahi ta'ala dan pahalanya insya Allah besar. Dan ibadah ini nggak ada di kaum pria. Nah, ibu-ibu harus bangga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Demikian. Ini pertama adalah sholat ya mas sekalian. Dan sholat gugur kewajiban sholat dari dia dan tidak wajib mengqadha'nya ketika sudah suci. Ini kesepakatan ulama. Alasannya apa Pak? Kalau sholat, karena kebanyakan Pak, perempuan kalau 10 hari misalnya atau 6 hari, 6 dikali 5 30 dia akan berat. Dari sinilah gugur sholat saat dia haid dan tidak wajib mengqadha'. Nggak wajib, bahkan kalau mengqadha' juga Pak, itu justru kaum sesat. Saya ulang ya, itu justru kaum sesat. Karena dulu di zaman sahabah itu ada seorang perempuan, apakah perempuan itu harus mengqadha' sholatnya di masa haid? Kemudian Aisyah langsung dia tanggap, aharuriyatun anti. Apakah kamu perempuan khawarij yang tinggal di kawasan Harura? Ya ini itu menjadi ciri Pak, sudah dikenal di kalangan para salafus saleh, dari kalangan sahabat. Jadi kaum khawarij karena rajin beribadah, pas lagi haid dia nggak sholat. Tapi perempuan-perempuan mereka ketika suci dari haid diqadha' itu sholat yang dia tinggalkan saat haid. Itu justru jadi sesat Pak. Karena itu tidak ada yang berpendapat demikian itu. Ya, itulah kalau beragama tidak sesuai dengan agamanya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, karena para sahabat adalah orang yang paling ngerti tentang agama ini setelah Nabi Pak. Ya, ketika Nabi ya di zaman itu tidak menyuruh perempuan-perempuan yang sudah suci dari haid qadha' itu puasa kalian, salat kalian. Ya, ketika tidak nyuruh qadha' salat berarti tidak usah dilakukan. Nah, itu yang pertama jamaah sekalian. Ya. Ya ini tapi ada faedah lagi nih. Ini tentang masalah salat ya, ibu-ibu mohon diperhatikan. Ibu-ibu mohon diperhatikan, apabila ada seorang perempuan haid menjelang asar, bayangin Bu, haidnya menjelang asar berarti masih waktu apa? Zuhur ya. Apabila ada ibu-ibu haid menjelang asar misalnya, dan dia ternyata belum juga sholat zuhur, ya berarti nunda-nunda ini. Nunda-nunda. Jadi dia sempat menjumpai waktu zuhur, bahkan beberapa jam itu, sejam 2 jam. Ya, misalnya sudah jam 2. Dia haidnya jam 2. Jam 2 juga belum sholat zuhur, akhirnya ketika mau sholat, mau pipis, ternyata lihat darah haid keluar. Nah itu tadi. Apakah, pertanyaan gini, ini tentang masalah sholat.
apakah nanti ketika dia suci, dia harus mengqadha sholat itu? Kan sudah dijumpai waktunya. Jemaah sekalian ya, seperti itu. Apakah dia harus mengqadha sholatnya itu? Nah, jemaah sekalian, mohon diingat ini Ibu. Di sini dijelaskan oleh para ulama, kalau perempuan haid kondisi seperti itu, maka dia mengqadha sholat yang sempat dijumpainya, yaitu sholat zuhur itu. Untuk melakukan sholat zuhur nggak boleh saat itu, tapi nanti ketika dia suci, dia harus mengqadha sholatnya. Itu menurut mayoritas ulama. Misalnya gini Bu, misalnya dia sucinya itu di waktu duha setelah hari yang ketujuh Pak. Jadi di hari yang ketujuh setelah haid, di waktu duha. Berarti ketika di waktu duha itu, walaupun belum waktu zuhur Pak, dia mandi mengqadha sholat zuhur yang 6 hari atau 7 hari yang lalu yang dia belum sempat melakukannya. Nah, adapun zuhur saat itu belum datang waktunya. Jadi demikian. Atau boleh dia mengqadhanya sholat zuhur di waktu zuhur yang 7 hari berikutnya. Boleh mengqadha zuhur di berikutnya. Nah, terus yang dilakukan zuhur kemana dulu? Ya, tentu saja yang urutannya adalah zuhur yang masa lalu dulu. Zuhur masa lalu. Setelah itu zuhur masa kini. Zuhur zaman old, habis itu lakukan zuhur yang zaman now gitu ya. Gitu ya, ibu-ibu mohon diingat. Seperti itu. Karena dia sudah sempat berkewajiban itu. Dia nunda-nunda. Pertanyaannya dia nunda-nunda gitu dosa apa tidak? Jawabannya tidak dosa Pak. Karena menunda sholat di waktu yang masih boleh itu boleh, gak apa-apa hukum. Karena seorang tidak wajib melakukan sholat di awal waktu. Boleh dia melakukan di tengah, boleh di akhir. Cuma yang di akhir itu jangan akhir yang udah mepet Pak. Udah mepet menjelang waktu sholat berikutnya. Itu jangan kecuali kalau memang darurat tidak mengapa Pak. Dan juga jangan menjadi kebiasaan. Ya, kalau kebiasaan itu adalah itu mendekati ciri-ciri dari orang munafik ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan dibiasakan. Ya, untuk sekali-kali karena ketiduran, karena lupa itu tidak mengapa Pak. Tapi kalau sering-sering ini yang tidak boleh. Ya, demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada perempuan, ini ada pembahasan lagi Ibu. Apabila ada seorang perempuan haid sebelum asar, ini contoh ya. Dia mengalami haid sebelum asar. Ketika mandi nih. Ini sebelum asar, contohnya 5 menit atau 10 menit sebelum asar. Sebelum adzan asar. Ketika dia selesai mandi, sudah adzan asar. Pertanyaannya, apakah dia wajib melakukan sholat zuhur juga? Difahami Pak pertanyaannya Pak? Gitu ya. Apakah dia wajib melakukan sholat zuhur juga? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ini menurut mayoritas ulama, mohon diingat ibu-ibu, menurut mayoritas ulama adalah dia wajib melakukan sholat zuhur juga. Karena mayoritas ulama ini berdasarkan riwayat dari 3 orang sahabat. Kalau ada seorang perempuan, katakanlah dia baru suci jamaah sekalian. Baru suci jam 5 sore. Suci dari haid jam 5 sore. Dia mandi segera, karena itu masih waktu asar ya. Mandi segera, habis itu sholat. Pertanyaannya, apakah dia hanya sholat asar saja ataukah zuhur dan asar? Nah, menurut mayoritas ulama, ini mayoritas Pak ya. Menurut mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Asy-Syafi'i dan juga Hambali, dan itu berdasarkan ucapan dari 3 orang sahabat Nabi dan tidak ada yang menyelisihinya. Dan insya Allah ini yang lebih selamat ya mas kalian. Mohon diingat ibu-ibu, kalau sucinya adalah di waktu asar, ibu segera mandi
segera mandi. Ya, setelah mandi maka tidak hanya melakukan sholat asar saja ketika itu, tapi sholat zuhur plus asar 4 dan 4. Gitu. Alasannya apa jemaah sekalian? Lu kok begitu alasannya? Karena waktu bagi dia ya. Karena waktu asar ini juga waktu zuhur. Saya ulang ya. Karena waktu asar ini juga waktu zuhur bagi dia dan bagi orang yang diperbolehkan untuk menjamak sholat. Begitu Pak. Ya. Jadi dia tidak hanya melakukan sholat zuhur, sholat asar saja, tapi dia melakukan sholat zuhur. Ada lagi ibu-ibu di bulan Ramadan misalnya. Ibu ya contoh. Bangun jam 3 untuk menyiapkan sahur. Walaupun tidak sholat sebelumnya gitu. Pas bangun pipis ternyata udah bersih jam 3 dini hari maksudnya. Jam 3 dini hari sudah bersih. Kemaluannya dari haid. Maka yang didahulukan apa Bu? Jangan masak dulu. Tapi ibu mandi dari haid dulu. Nah, mandi dari haid dulu. Nah, karena ini sebelum datangnya waktu subuh, maka kita katakan ini adalah masih waktu isya. Masih waktu isya. Nah, karena ini masih waktu isya, maka ibu melakukan sholat isya sebelumnya melakukan sholat maghrib dulu. Paham nggak jemaah sekalian? Alasannya karena waktu isya itu sama dengan waktu maghrib juga bagi ibu itu dan bagi orang yang diperbolehkan untuk jamak sholat. Tahukah Bapak Ibu sekalian? Kalau orang ingin menjamak takhir zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, maka kalau kita entar aja lah sholat zuhurnya di waktu asar, boleh apa enggak gitu Pak? Boleh kan? Nah ketika itu jamaah sekalian, karena hukum asal Pak, hukum asal. Orang enggak boleh melakukan sholat itu ditunda-tunda sampai datang waktu sholat berikutnya. Itu asalnya Pak. Ya. Tapi kalau dia diperbolehkan untuk menjamak sholat dikarenakan dia kondisi-kondisi safar misalnya, maka kita katakan bagi dia waktu asar sama dengan juga waktu zuhur. Dia tidak dikatakan mengeluarkan sholat zuhur dari waktunya kemudian berdosa besar, tidak demikian. Begitu Pak. Yang berdosa itu kalau dia sengaja zuhurnya belum, asar juga belum, datang waktu maghrib, itu namanya dosa besar. Tapi kalau masih ada pasangannya itu, zuhur asar, kemudian maghrib isya, maka tidak mengapa. Jadi ibu, kalau jam 3 subuh, jam 3 subuh belum subuh, jam 3 dini hari, ibu suci dari haid, ya maka saat itu ibu harus segera mandi. Kemudian setelah itu melakukan sholat maghrib. Alasannya apa tadi sholat maghrib? Karena sholat ini masih waktu isya. Dan waktu isya itu adalah waktu bersamaan juga dengan maghrib. Ibu melakukan sholat maghrib dulu 3. Habis itu ibu melakukan sholat isya. Ya, setelah itu baru masak deh. Gitu Bu. Baru masak gitu ya. Nah, dan nanti siam Ramadan pasti. Ya sebelumnya setelah itu ibu niat. Lagi masak saya mau niat juga siam Ramadan. Udah sah. Ya, seperti itu. Nah, tentang masalah itu. Itu yang pertama, Pak. Tentang masalah sholat itu penting. Yang kedua yang nggak boleh bagi perempuan yang haid adalah siam. Nggak boleh siam. Ya bagi ibu-ibu, ya yang dan ini adalah kesepakatan ulama. Orang perempuan yang siam saat dia haid berarti dia berdosa, Pak. Nggak boleh itu ya. Dan ketika dia selesai dari haid, dia tidak bebas dari kewajiban siam, akan tapi dia disuruh untuk untuk mengqadhanya nanti kalau sudah selesai dari haid. Selesai dari haid dan juga selesai Ramadan maksudnya gitu ya. Nah, ini ada lagi kasus ibu-ibu sekalian. Saya rasa nggak ada pertanyaan ya Pak ya. Antum laki-laki mau nanya apa tentang haid Pak? Hah? Nanti aja di bawah kali ya. Apa ibu-ibu sekarang mau nanya Bu? Ini masih banyak nih Bu. Gak apa-apa deh. Part 2. Apa di bawah aja pas sekarang Bu? Silakan Bu. Kayaknya di bawah aja deh ntar ya. Lebih ini.
Ini ada lagi pembahasannya tentang masalah siam. Apabila ada seorang perempuan haid sebelum fajar, dia haid sebelum fajar, bisa dibayangin Pak, sebelum subuh dia haid, dan dia belum mandi. Tadi saya bilang apa? Suci dari haid apa mengalami haid ya? Oh salah, diulang diralat. Ada seorang perempuan suci dari haid, mohon maaf ya. Suci dari haid sebelum subuh kayak tadi, ya. Dan dia belum mandi juga. Ini menjelang subuh. Pertanyaannya apakah dia harus puasa? Ini berkenaan dengan puasa ya. Kalau tadi siang udah ada sholat udah jelas. Nah, jadi tentang hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkewajiban berpuasa. Dia berkewajiban siam Ramadan. Walaupun dia belum mandinya nanti ketika adzan subuh, enggak apa-apa. Yang penting dia sudah suci dari haid. Ya habis itu dia mandinya nanti belakangan misalnya karena udah mepet banget gitu ya. Udah mepet banget, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dia puasanya sah. Puasanya sah ketika itu. Niatnya juga sah. Kemudian ada lagi, apabila seorang perempuan suci dari haid, ini suci dari haid, bukan haid. Dia mengalami suci dari haid sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Contohnya di waktu asar suci dari haid. Ini di bulan Ramadan ya. Pertanyaannya, karena itu bulan Ramadan, bulan orang nggak boleh makan minum. Pertanyaannya apakah dia harus menahan makan dan minum di hari sisa itu sampai maghrib? Jawabannya adalah tidak harus. Ya menurut mayoritas ulama tidak harus. Ya kan nanti dia juga mengqadha. Tapi tetap dia tidak boleh sembarangan makan dan minum. Ya, sembarangan makan minum di tempat terbuka gitu. Vulgar. Jadi hormati Ramadan. Dia kalau mau makan dan minum di rumahnya aja. Jadi jangan merusak kehormatan bulan Ramadan dengan sembarangan di pinggir jalan makan, warung buka gitu, nggak boleh jemaah sekalian. Dosa besar itu kemungkaran itu. Makanya mohon maaf jemaah sekalian, kalau ada warung makan tetap buka di siang hari bulan Ramadan, ya mohon diingatkan, nasihati itu saudara kita lagi nggak tahu, karena itu adalah kemungkaran. Ya, kemungkaran. Enggak boleh jamaah sekalian. Yang berarti kalau antum jamaah sekalian, misalnya di antara jamaah yang punya usaha warung makan, tidak boleh buka di siang hari bulan Ramadan. Kalau mau buka ya kayak menjelang itu aja buka. Apa namanya biasa? Ngabuburit itu. Kalau siang-siang enggak boleh buka, Pak. Enggak boleh buka, Pak. Sebab ketika buka itu akan membuat kita membantu orang lain berbuat maksiat. Paham nggak jemaah sekalian? Kecuali kalau kita nanyain dulu, mohon maaf, saya hanya menjual makanan ini untuk perempuan-perempuan yang haid, perempuan-perempuan yang haid dan juga musafir yang nggak wajib siam Ramadan. Kalau anda sampai silakan. Bapak musafir bukan? Oh enggak, bukan musafir. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di sini. Berarti bukan musafir. Kok dia nggak puasa, Pak? Dosa besar. Nah terus kita membantu dia untuk membatalkan puasanya atau sengaja merusak bulan Ramadan, dosa besar. Kita dosa, Pak. Dan uang yang kita hasilkan juga haram, nggak boleh. Ya kalau misalnya yang membeli perempuan, mohon maaf Bu, saya hanya menjual kepada perempuan yang haid dan makannya adalah untuk perempuan yang haid. Ya, maka kalau mau ngomong begitu silakan. Tapi mana ada perempuan mau lagi jualan begitu. Nah untuk aman dari dosa tutup. Kecuali warung kelontongan silakan lah. Warung kelontongan gitu silakan. Ini membeli makanan yang jadi, Pak. Kalau makanan yang mentahan, ya beli Indomie di siang hari. Tapi kan masaknya nanti nggak apa-apa itu boleh. Jadi antum membedakan, Pak ya. Ya gitu. Boleh beli makanan-makanan yang diperuntukkan bagi usia-usia yang tidak wajib siam. Nah dalam bulan Ramadan masih boleh tuh beli atau jualan bubur bayi, Pak. Bubur bayi, bubur anak kecil itu, bubur balita, ya.
Ya, sebagaimana kita juga boleh beli bubur bayi, beli dan jual boleh jamaah sekalian. Makanya hati-hati dalam hal ini. Makanya jamaah sekalian, antum jangan mengalami dosa besar saat Ramadan dengan misal kalau memang bisa antum renovasi rumah di selain Ramadan, lakukan di selain Ramadan. Karena umumnya renovasi di dalam bulan Ramadan itu akan membuat tukang-tukang enggak puasa. Betul tidak, Pak? Minum, makan. Kita sendiri nyediain, Pak. Dosa besar itu, Pak, kita, Pak. Dosa besar ya, Mas sekalian. Jadi tidak boleh demikian. Kecuali antum kalau mau melakukannya silahkan. Urusan dia enggak puasa itu urusan dia. Tapi antum jangan nyediain. Antum jangan nyediain, Pak. Mohon maaf Pak ya, ini kalau bulan Ramadan saya nggak bisa menyediakan makan dan minum. Bapak puasa nggak? Loh, kenapa nggak puasa Pak? Wajib Pak. Ya udahlah, kalau Bapak nggak puasa, ya mohon maaf. Dan di bulan Ramadan, mohon maaf Pak ya, saya nggak bisa menyediakan makan dan minum gitu. Saya khawatir dosa, gitu saja Pak. Ya, nanti untuk masalah upahnya mungkin digedein dikit nggak apa-apa. Nih saya sedikin upah buat minum. Jangan, antum jangan niat begitu. Jangan seperti itu ya Mas sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu dulu ya Mas sekalian. Ini udah jam 6. Sudah jam 6. Masih fikih haid insyaallah nanti kita lanjutkan karena penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Atau Bapak mau nanya silakan dulu, satu aja deh. Atau di bawah aja ntar Pak. Oh, bawah aja baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.